Setiap raga yang berjiwa selalu mengeluh-eluhkan rasa. Namun, dalam hakikat sejati, mereka hanya seonggok cawan yang tiada berisi. Mereka berdiri dengan segak dan selalu berucap kata-kata yang tersanding oleh nestapa. Jadi, wahai manusia, apakah benar kalian sang penulis karsa jika selalu bersajak duka? Gara-gara kawan nih kita telat nunggu tugas, kan jadi nggak diterima. Lah, jangan nyalain aku lah, salah kalian yang tag video pakai HP aku. Udahlah, nasi udah jadi bubur juga. Nanti kalau kena hukum, kita kerjain bareng aja. Betul, kalau kita kelahi nggak akan nyelesain masalah guys. Memang hukumannya apa? Biasanya sih kalau nggak bersih-bersih ya nyumbang alat kebersihan sesuai kesepakatan kelas. Menurut aku lebih oke bersih-bersih sih daripada kita ngumpulin uang. Wecap, kok kenapa menung-menung? Setuju nggak? Aku sama yang lain udah setuju nih. Kok gimana? Cakra, kalau Cakra nggak keberatan, bolehlah bantu-bantu. Kan nggak ada salahnya juga. Kayaknya cukup deh mereka berempat. Cuma bersih-bersih doang kok. Kayaknya aku ikut nyumbang aja deh. Aku berat banget kalau misalnya ikut bersih-bersih. Kenapa sih Cakra? Segitunya nggak mau ikut kontribusi dan dengar kata-kata kita? Kayak nggak pernah Cakra aja, dari dulu kan emang gitu. Paham-paham aja lah. Tapi kalian nggak penasaran kah? Soalnya Cakra tuh nggak sekali dua kali kayak gini. Tapi guys, kita nggak berlebihan bahasa kan? Kita nggak salah ngomong kan ke dia. Kan kita tahu sendiri Cakra tuh orangnya gimana. Alah, nanti baik lah tuh, salah dia nggak mau dengar kata orang. Kenapa ya Cakra selalu kayak gini? Kita yang salah atau dia ya? Kayaknya ada yang salah deh dari dia. Mak, betul-betul tak datang Cakranya. Udah capek kali aku nih, udah nggak datang, nggak ada konfirmasi. Udahlah, positive thinking aja. Mungkin dia ada sesuatu yang urgent dan tak dikasih tahu ke kita. Nantilah coba kita tanya sama Cakra Iya benar tuh, setuju. Nanti kita coba tanyain aja alasannya kenapa. Guys, aku ada hot topic nih tentang Cakra. Hah? Kenapa lagi Cakra tuh? Weh, sabar dulu. Dengar dulu Ida ngomong. Iya, dengar dulu. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan Cakra? Cakra, maafin nenek ya, karena Cakra jaga nenek selama ini. Cakra jadi tak bisa main sama kawan-kawan sebaya Cakra. Macam inilah nasib kita semenjak Mama sama Bapak Cakra meninggal. Apa Nek? Sekarang menjaga nenek itu prioritas utama Cakra. Cakra udah puas kok main sama teman-teman di luar. Ini kaki nenek bengkak ya, biar Cakra kompres. Makasih ya Cakra. Udah Nek, Cakra udah gak percaya lagi sama semua orang. Karena saat kita kayak gini pun,
Nggak ada orang terdekat mau nolong kita lagi, Nek. Sama sekali nggak ada. Kenapa Cakra berpikir begitu? Apa yang paling lucu dari memori? Dia tidak pernah menghapus bagian yang paling menyakitkan. Waktu semua orang melihat kita jatuh, kita tidak langsung menyerah. Kita masih punya harapan. Kita ketuk pintu rumah mereka satu persatu. Kita kirimkan pesan kita, turunkan semua harga diri kita, hanya untuk mendengar satu kalimat, kamu butuh bantuan apa? Tapi apa yang kita dapat? Hening, pintu yang tertutup, alasan-alasan sibuk yang dibuat. Mereka yang dulu sering tertawa bersama kita, tiba-tiba hilang seperti asap. Di titik paling kritis hidup kita, tidak ada satupun tangan yang terulur. Kita dibiarkan tenggelam sendirian di tempat yang gelap. Cakra, jangan pernah menilai orang dari sisi buruknya aja. Mungkin mereka memang tak bisa bantu waktu itu. Kita harus bisa kasih kesempatan kedua untuk mereka semua. Jangan termakan api kalau tak tahu dari mana asapnya, Cakra. Enggak, Nek, Cakra mau taruh ini dulu. Ya guys, kita nggak boleh diam aja. Kita harus bantu dia. Guys, diam dulu. Itu siapa yang datang? Mending kita tanya langsung. Cakra, apa kabar? Semalam kok nggak datang? Iya Cakra, kenapa nggak masuk? Gak apa-apa, semalam aku cuma kurang enak badan aja. Cakra, kau kalau ada apa-apa bilang aja ke kita, ya mana tahu kita bisa bantu. Iya, aku baik aja kok. Guys, sini dulu. Menurut kalian gimana? Kita bantu Cakra. Ide bagus tuh. Kita bantu dari hal-hal kecil aja dulu. Kalau menurut kau gimana? Ya udah boleh lah. Assalamualaikum, Cakra. Ada apa nih rame-rame? Kami kesini karena mau jenguk nenekmu Cakra. Kami ada sedikit rezeki nih untuk nenek kamu Cakra. Ada apa nih? Gosok. Udah diam aja di sini Cakra. Aduh, masih kotor banget ya. Mana hari ini jadwal kita piket kelompok juga. Pelan-pelan aja lah kita nih. Ya badan aku juga pegel habis bantu di rumah Cakra kemarin. Cuman ya udahlah, kita tanggung jawab. Woi, kalian jangan ngomong gitu. Ayo kita kerjain bareng-bareng kayak rumah kemarin. Langsung cepat selesai. Nah, gitu dong baru Cakra yang kita kenal. Cakra semangat banget hari ini. Nanti Anji sama Indah tolong bantu kelompok sendiri aja ya. Oke? Yuk, masuk dulu kita. Ya. Gila, ini rekor tercepat kita bersih-bersih kelas. Biasa kita bersih-bersih itu 1 jam sampai 1 jam setengah. Sekarang hanya 20 menit. Itulah bedanya kerja sendiri sama gotong royong. Dulu aku pikir aku hebat, bisa nanggung semua beban sendirian. Tapi ternyata itu salah. Ternyata kerja bareng-bareng itu lebih seru, lebih asik dibanding kerja sendirian. Ternyata kalau aku minta tolong dan kerja bareng-bareng kalian, itu masih menandakan kalau diri aku manusia, sebagai aku tuh makhluk sosial.
Gotong royong bukan sekadar kerja bakti. Ia adalah bahasa hati yang meyakinkan kita bahwa tak ada beban yang terlalu berat jika dipikul oleh banyak pundak. Hari ini aku tidak hanya membersihkan debu di kelas, tapi juga membersihkan prasangka di dalam jiwaku. Karena sejatinya manusia adalah cawan yang hanya akan terasa penuh saat ia saling berbagi isi.